Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Hamdi dengan NIM 17040369. Di sini saya akan berpresentasi tentang manajemen risiko. Apa sih manajemen risiko itu? Manajemen risiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan. Di dalamnya ada kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi, tindakan, pengawasan, dan evaluasi terhadap hal-hal negatif yang kemungkinan akan menimpa usaha. Apa sih tujuan dari manajemen risiko? Ada 5. Yang pertama, membantu pembuatan kerangka kerja. Yang kedua, sebagai peringkat kewaspadaan. Yang ketiga, meningkatkan kinerja perusahaan. Yang keempat, sosialisasi manajemen risiko. Dan yang terakhir, mendorong manajemen agar proaktif. Terus kita lanjut ke jenis-jenis manajemen risiko. Yang pertama itu ada manajemen risiko operasional. Manajemen risiko operasional adalah manajemen risiko yang disasarkan pada terjadinya permasalahan-permasalahan usaha yang muncul akibat faktor internal seperti kinerja pegawai yang rendah, sumber daya yang kurang berkualitas, terjadinya bencana, modal tidak sehat, dan selainnya. Yang kedua ada manajemen hazard. Manajemen hazard adalah jenis manajemen risiko yang fokusnya pada masalah yang potensial membuat perusahaan yang gulung tikar. Biasanya problem usaha yang dideteksi adalah masalah-masalah yang besar dan berbahaya. Yang ketiga, manajemen risiko strategi. Manajemen ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Risiko yang biasanya muncul adalah kondisi tak terduga yang mengurangi kemampuan pelaku bisnis untuk menjalankan strategi yang direncanakan. Yang keempat, manajemen risiko finansial. Sesuai dengan namanya, tentu sudah dipahami kalau manajemen risiko finansial adalah manajemen yang fokus pada keuangan perusahaan. Deteksinya diarahkan bagaimana sebisa mungkin agar perusahaan tidak kolaps hanya karena dana, modal, laba, dan lainnya. Materi selanjutnya yang akan kita bahas, pengantar rantai pasok dan risiko. Menurut Sidinsin dan kawan-kawan, tahun 2004, supply chain risk management berkaitan dengan kegagalan pemasok dalam memasok barang sehingga permintaan konsumen tidak terpenuhi. Sedangkan menurut Peck dan kawan-kawan tahun 2003, supply chain risk management merupakan risiko yang terjadi pada aliran produk informasi, bahan baku sampai pengiriman produk akhir. Risiko supply chain dapat diidentifikasi sebagai suatu kejadian yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan. Adapun jenis-jenis risiko dalam aspek rantai pasok. Yang pertama, risiko eksternal. Risiko eksternal datang dari luar rantai pasok seperti halnya gempa bumi, angin topan, aksi industrial, perang, serangan teroris, penyebaran wabah penyakit, peningkatan harga, masalah dengan rekan dagang, kekurangan bahan baku, kriminal, ketidakberaturan keuangan, dan lainnya. Yang kedua, risiko internal. Risiko internal muncul dalam operasi supply chain yang normal, seperti keterlambatan kedatangan, kelebihan stok, lemahnya peramalan, risiko finansial, kecelakaan minor, human error, kesalahan dalam sistem teknologi, dan lain-lain. Selanjutnya, proses manajemen risiko dalam rantai pasok. Yang pertama, mengidentifikasi risiko. Risiko dalam rantai pasokan dapat mencakup risiko operasional dan gangguan. Risiko operasional melibatkan ketidakpastian untuk rantai pasok seperti permintaan pelanggan, pasokan, dan biaya. Yang kedua, penilaian manajemen risiko. Penilaian risiko merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk memperkirakan suatu risiko dari situasi yang bisa diidentifikasi dengan jelas ataupun potensi dari suatu ancaman atau bahaya baik secara kuantitatif atau kualitatif. Yang ketiga, penghindaran risiko. Penghindaran risiko adalah strategi dan taktik yang dirancang dan dilaksanakan untuk menghindari atau menghilangkan risiko keuangan dan risiko lain yang potensial. Selanjutnya, membangun konteks internal dan eksternal. Dasar-dasar dalam manajemen risiko.
Mengelola resiko adalah inti dari misi manajemen, tetapi memang demikian juga merupakan alat mendasar yang secara signifikan dapat mempengaruhi dan memungkinkan pencapaiannya optimal kinerja. Manajemen risiko dan tujuan perusahaan. Manajemen risiko adalah salah satu metode mendasar untuk mengelola organisasi dengan tujuan mengoptimalkan kinerja sambil mengatasi ketidakpastian atau risiko, baik ancaman maupun peluang. Sebagai suatu proses, manajemen risiko mengandalkan untuk melakukan analisis mendalam terhadap internal dan konteks eksternal organisasi untuk memperbaiki tujuan yang berkelanjutan. Lalu, bagaimana penilaian terhadap risiko? Kemampuan terbaru dalam manajemen risiko menunjukkan bahwa proses manajemen risiko yang perlu dilakukan implementasi secara strategis. Karena itu, ini berarti bahwa risiko tidak lagi terbatas pada efek sisi negatifnya. Efek sampingnya juga harus diperhitungkan. Tujuan utama dari manajemen risiko global adalah untuk meningkatkan peluang sambil membatasi ancaman, yaitu menaikkan pemegang saham nilai sambil menjunjung tinggi harapan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, kuantifikasi risiko telah menjadi landasan manajemen risiko strategi dan perusahaan yang efektif. Dari sudut pandang kuantitatif, penerapan tindakan pengendalian risiko akan yang pertama, mengubah distribusi beberapa pemicu risiko baik saat paparan, kejadian ataupun dampak tingkat. Yang kedua, memiliki biaya langsung terkait dengan implementasi itu sendiri. Yang ketiga, memiliki biaya tidak langsung atau peluang terkait dengan dampak potensial pada bisnis. Pemilihan dan penerapan teknik manajemen risiko yang tepat. Risiko terhadap reputasi. Apa itu reputasi? Reputasi merupakan sebuah pengakuan baik atau buruk yang diperoleh oleh seseorang atau sebuah organisasi yang disebabkan oleh perbuatan dari pelaku. Menerapkan manajemen risiko untuk risiko terhadap reputasi. Yang pertama, mengevaluasi dan memprioritaskan risiko reputasi. Yang kedua, mengembangkan respon risiko. Yang ketiga, pemantauan dan pelaporan begitu risiko reputasi telah diidentifikasi. Yang keempat, mengatasi hambatan terhadap manajemen risiko reputasi. Yang kelima, membangun ketahanan melalui reputasi berkelanjutan. Dan yang terakhir, peran dan tanggung jawab CEO sangat penting untuk menjaga reputasi perusahaan. Manajemen gangguan. Gangguan merupakan penyebab kegagalan yang dialami dalam sebuah bisnis. Infographic style. Yang pertama, perencanaan kesinambungan bisnis. Yang kedua, perencanaan penugasan strategis. Yang ketiga, unsur spesifikasi umum untuk BCP dan SRP, dua bagian dari komunikasi dengan tingkat perencanaan. Yang keempat, mempersiapkan yang telah dirancang untuk menghadapi krisis untuk keberadaan jangka panjang bisnis. Etika bisnis dan manajemen risiko. Terdapat 8. Yang pertama, martabat. Mengacu pada memperlakukan setiap individu dengan hormat. Yang kedua, pemerataan. Adil dalam mengambil keputusan. Prudence. Pikiran dan persiapkan dengan cermat sebelum Anda melakukan sesuatu. Yang keempat, kejujuran. Terus terang dan jujur. Yang kelima, transparansi. Adalah tentang tidak menyembunyikan apa yang diungkapkan. Yang keenam, berbudi luhur, kepedulian terhadap orang lain, kebaikan dan toleransi. Yang ketujuh, integritas. Ketika kita mengatakan kita melakukan sesuatu, kita akan melakukannya. Dan yang terakhir, kesempurnaan, selalu berusaha melakukan yang terbaik. Model optimasi dalam manajemen risiko rantai pasok. Model pemrograman linear dalam manajemen operasi. Pemrograman linear adalah salah satu alat analitik paling kuat yang tersedia untuk mendukung manajemen operasi. Pemrograman linear memberikan yang optimal atau solusi terbaik untuk masalah yang dapat dirumuskan secara linear subjek tunduk pada serangkaian kendala linear. Ini terbukti sangat berguna dalam banyak aplikasi manajemen operasi. Komponennya ada 2, yang pertama variabel dan yang kedua fungsi. Variabel adalah item yang dapat divariasikan dengan meningkatkan fungsi tujuan. Biasanya mereka adalah hal-hal yang dikendalikan oleh pembuatan keputusan, seperti tingkat produksi dalam konteks rantai pasok. Mereka dapat menjadi sumber yang dipilih atau rute yang ditetapkan untuk transportasi. Yang kedua, fungsi. Fungsi adalah pernyataan matematika yang mengukur sesuatu dari segi variabel.
Laba adalah contoh dari suatu fungsi. Resiko adalah contoh lain. Jadi setelah kita memahami manajemen resiko, kita akan memberikan contoh resiko pada perusahaan. Misalnya resiko pada PT Indofood. Ada 5, resiko keamanan pangan. Yang kedua, resiko fluktuasi harga pangan dan komoditas. Yang ketiga, resiko peningkatan kompetensi. Yang keempat, resiko tenaga kerja. Yang kelima, penarikan produk dari pasar. PT Indofood sendiri telah melakukan penanganan resiko dengan menciptakan tim manajemen resiko yang berdasarkan IRM. Dengan cara yang pertama melakukan identifikasi resiko, yang kedua menganalisis resiko, yang ketiga menetapkan langkah-langkah perbaikan disusun dengan membuat pengendalian, yang keempat membuat laporan untuk menghadapi resiko. Setelah itu, resiko lembaga keuangan. Ada 7 area utama dari risiko yang biasanya dihadapi oleh lembaga keuangan, yaitu di area yang pertama risiko kredit, yang kedua risiko likuiditas, yang ketiga risiko pasar, yang keempat risiko operasional, yang kelima risiko suku bunga, yang keenam risiko nilai tukar valuta asing, dan yang terakhir risiko lingkungan, peraturan, dan kepatuhan. Resiko bisnis dalam perusahaan. Resiko bisnis adalah probabilitas yang gagal dalam operasi organisasi dan lingkungan, seperti persaingan dan kondisi ekonomi yang buruk, yang dapat mengganggu kemampuan organisasi perusahaan untuk mengembalikan investasi, atau dengan kata lain adalah suatu keadaan tertentu yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan tersebut. Resiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Menurut Arthur William dan Richard, ada 2 faktor dalam resiko bisnis, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor luar memiliki cenderungan yang lebih dominan. Salah satu resiko yang paling dominan adalah bahwa perubahan dalam permintaan untuk barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Jika perubahan itu positif dan permintaan pasar mengalami peningkatan, maka resiko bisnis akan menurun. Sebaliknya, jika permintaan pasar menurun, baik karena persaingan bisnis atau perubahan kondisi ekonomi secara umum, maka faktor resiko untuk investor akan meningkat secara signifikan. Ketika faktor resiko perusahaan dianggap meningkat karena faktor luar yang berada di luar kendali dari perusahaan, maka kemungkinan untuk menarik investor baru sangat terbatas. Macam-macam resiko pada perusahaan. Yang pertama, resiko finansial. Secara organisasi atau perusahaan mempunyai risiko finansial yang berkaitan dengan aspek keuangan. Ada beberapa risiko finansial seperti piutang macet, perubahan suku bunga, nilai tukar mata uang, dan lain-lain. Yang kedua, risiko pasar. Risiko pasar dapat terjadi terhadap perusahaan produknya dikonsumsi atau digunakan secara luas oleh masyarakat. Setiap perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap produk dan jasa yang dihasilkan. Perusahaan wajib menjamin bahwa produk, barang, atau jasa yang diberikan aman bagi konsumen. Yang ketiga, risiko alam. Bencana alam merupakan risiko yang dihadapi oleh siapa saja dan dapat terjadi setiap saat tanpa bisa diduga waktunya, beberapa, dan kekuatannya. Yang keempat, resiko operasional. Resiko dapat berasal dari kegiatan operasional yang berkaitan dengan bagaimana cara mengelola perusahaan yang baik dan benar. Perusahaan yang memiliki sistem manajemen yang kurang baik mempunyai resiko untuk mengalami kerugian. Resiko operasional suatu perusahaan tergantung dari jenis, bentuk, dan skala bisnis masing-masing. Perusahaan dan resikonya. Yang pertama, resiko pada Bank Mandiri. Kerangka kerja dan tata kelola manajemen resiko di Bank Mandiri menganut prinsip 4 pilar sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi. Dan yang terakhir, sistem pengendalian inter yang menyeluruh. Yang kedua, resiko pada penggadaian. Yang pertama, resiko keamanan. Yang kedua, resiko pendanaan. Dan yang ketiga, resiko barang jaminan. Yang ketiga, resiko yang dihadapi PT Bank Sumut. Yang pertama, resiko kredit. Yang kedua, resiko pasar. Dan yang ketiga, resiko likuiditas. Yang keempat, resiko operasional. Yang kelima, resiko hukum. Yang ketujuh, resiko strategik. Dan yang kedelapan, resiko reputasi. Yang sembilan, resiko kepatuhan. Yang keempat, resiko pada Bank BCA. Resiko nilai tukar mata
mata uang merupakan potensi kerugian yang timbul dari fluktuasi nilai tukar valuta asing. Resiko ini muncul ketika transaksi melibatkan dua mata uang yang berbeda. Pengelolaan dengan cara memusatkan pada divisi di mana transaksi yang diproses terus dipantau dan dicatat dan dilaporkan. Yang kelima, resiko home credit. Yang pertama, terjadi kerusakan pada rumah yang sebelumnya sudah ditinggalin. Yang kedua, COVID-19 sehingga pelanggan meminta diskon dan menunda pembayaran. Yang ketiga, wilayah penjualan rumah. Yang keempat, perawatan rumah. Dan yang kelima, event di mall. Yang keenam, resiko pada lembaga simpan pinjam. Yang pertama, yang meminjam pindah ke lembaga lain. Yang kedua, meminjam tidak memiliki jaminan. Yang ketiga, lembaga takut bila meminjam dana pindah dari kontrakan sehingga lembaga mengalami kerugian. Resiko pada McDonald's. Skenario manajemen risiko akan semakin kuat karena liberalisasi, regulasi, dan integrasi dengan pasar global. Manajemen risiko akan dilakukan secara proaktif dan kualitas kredit akan meningkat, yang menyebabkan sektor keuangan yang lebih kuat masa depan akan melihat. Resiko pada bank syariah sama dengan bank konvensional. Resiko pada perusahaan bank syariah meliputi A. Resiko kredit, B. Resiko pasar, C. Resiko likuiditas, D. Resiko operasional, E. Resiko hukum, F. Resiko reputasi, G. Resiko strategik, H. Resiko kepatuhan, I. Resiko imbal, dan J. Resiko investasi. Yang kesembilan ada resiko transportasi online. Yang pertama, server aplikasi mengalami gangguan. Yang kedua, sulit rekrutmen mitra. Yang ketiga, spek aplikasi terlalu tinggi. Yang keempat, oknum nakal. Yang kelima, bermunculan pesaing baru. Yang terakhir, penyalahgunaan data pelanggan. Dan yang terakhir ada resiko kredit dan pinjaman online. Yang pertama, bunga tinggi. Yang kedua, data-data pribadi terekspos sehingga bisa membahayakan identitas nasabah. Yang ketiga, tidak mampu membayar, penagih akan langsung datang. Dan yang terakhir, keselamatan terancam. Perusahaan kredit yang tidak terdaftar di OJK justru dapat membahayakan keselamatan. Banyaknya pinjaman yang melarikan diri pada saat terlilit utang mengakibatkan penagih hutang dari pihak kredit sering berperilaku kasar untuk menakut peminjam. Hal ini dapat mempengaruhi kepribadian keselamatan peminjam. Demikian presentasi saya tentang manajemen risiko. Bila ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.